Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridha Allah dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini semuanya sehat? Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab ghosab. Yang mana bab ghosab itu adalah mungkin hal ini adalah sering kita lakukan, akan tapi kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan adalah ghosab. Sekarang kita mulai materinya ya. Perhatikan, siapkan bukunya, kira-kira ada keterangan dari ustazah, siapkan ditulis ya. Kata ghosab berasal dari kata ghosaba yaghsibu ghosban, yang mana artinya yaitu mengambil dengan paksa dan zalim. Sekarang kita bahas pengertian ghosab. Secara bahasa, ghosab artinya mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan yang bermaksud menguasai barang orang lain meski tidak ada niatan untuk memilikinya. Bisa diartikan seperti kita meminjam barang teman kita, akan tetapi secara paksa karena kita tidak izin kepada teman kita. Kemudian ghosab menurut istilah yaitu menguasai harta orang lain dengan tanpa izin. Contohnya misalnya Ananda Iin, misalnya ketika dia mau menghapus materi yang keliru, lalu kemudian mengambil penghapus temannya tanpa izin. Nah, itu bisa dikatakan dengan bisa disebut dengan ghosab. Ya Bu, saya sering Bu. Nah, jangan dilakukan lagi ya. Kalau mau pinjam, izin sama temannya, nggih. Oke Bu. Nah, sekarang kata ghosab di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 79 yang berbunyi wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghosba. Nah, kata ghosba di sini dalam terjemahan Al-Quran Kementerian Agama diartikan bahwa ghosba adalah seorang raja yang merampas setiap perahu. Jadi ghosab itu seperti orang yang merampas, dan orang yang dirampas hartanya itu mungkin akan merasa terzolimi. Makanya kita harus bisa-bisanya menghindari perbuatan ghosab. Sedangkan dalam fikih sunnah, kata ghosab adalah mengambil hak orang lain dan menguasainya secara paksa. Itu adalah pengertian kata ghosab dari berbagai segi. Nah, jadi ghosab adalah perbuatan yang mengandung paksaan serta bermaksiat kepada Allah dan ada unsur zalimnya. Sekarang begini anak-anak, anak-anak tahu tidak perbedaan antara ghosab dan mencuri? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Iya. Apa yang dimaksud dengan ghosab? Ambil barang orang lain tapi nggak niat memilikinya Bu, nanti dikembalikan lagi. Kalau Bagus. memiliki nggak dikembalikan. Iya. Ada jawaban yang lain? Ananda yakin? Meminjam Meminjam? barang orang lain tanpa izin Bu. Bisa. Ya. Ananda Imam, bangun. Ananda Imam bangun. Ayo, gak boleh ngantuk. Kasih permen itu. Ya, perhatikan ya. Ustazah terangkan. Perbedaan antara ghosab dan mencuri
kedua hal itu ialah sama-sama mengambil dengan paksa, akan tetapi kalau ghasab itu ada niatan untuk mengembalikan, sedangkan mencuri itu tidak ada niat untuk mengembalikan. Sekarang dasar hukum ghasab. Dasar hukum ghasab itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan surat An-Nisa ayat 29, yang mana dalam kedua surat itu Allah menjelaskan bahwa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang mana artinya kurang lebihnya, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Batil itu ya bisa dikatakan sia-sia, tidak menyenangkan, secara paksa, tidak ada rasa sukarela, itu namanya seperti itu. Lalu hubungannya apa kedua surat ini dengan ghasab? Ghasab kan meminjam, tidak memakan, hanya mengambil secara paksa. Dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang muslim dilarang untuk mengambil, memakai, bahkan memakan barang atau hak orang lain dengan tanpa izin dari pemiliknya. Bisa difahami anak-anak? Alhamdulillah. Inggih, bagus. Selanjutnya, tanggung jawab ghasab. Kalau kita sudah melakukan perbuatan ghasab, maka tanggung jawab kita adalah satu, dosa. Dosanya bagaimana? Dosa kepada Allah. Kalau sudah kita melakukan perbuatan ghasab, maka tanggung jawab kita adalah satu, beristighfar kepada Allah, bertaubat, dan mempunyai niat untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan ghasab itu. Yang kedua, wajib mengembalikannya. Kalau misalnya tadi Ananda lalu meminjam pensilnya, Ananda yakin harus dikembalikan, tidak boleh langsung dibawa pulang, itu namanya sama dengan mencuri. Kemudian yang ketiga, jika hilang harus menggantinya. Contoh, biasanya kalau di pesantren itu kebanyakan minjam jilbab, minjam sandal, dan lain-lain. Misalnya si A meminjam sandalnya si B, kemudian waktunya mengembalikan ternyata sandalnya putus. Si A bilang, wah gimana nih, ini kan sudah waktunya mengembalikan, kok putus? Ya sudah, nggak apa-apa, tak kembalikan, yang penting kan saya punya niat mengembalikan. Tidak boleh, mengembalikan harus sesuai dan sama dengan barang yang kita ambil. Jadi tidak boleh yang putus dikembalikan, ngoten tidak boleh. Yang nomor selanjutnya, denda dengan barang atau benda yang sama. Kalau kalian mengambil pensil, ya dikembalikan dengan pensil. Kalau kalian mengambil sandal, ya dikembalikan dengan sandal jika barang itu tadi hilang. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Oke. Sekarang kalau dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan begini, bahwa barang siapa yang menggosok harta seseorang, maka wajib baginya untuk mengembalikan pada pemiliknya, walaupun dalam pengembalian tersebut ia harus menanggung berlipat-lipat harta dari harga barang tersebut. Contohnya begini. Contohnya, pada tahun 1999 Ananda Iin meminjam cincinnya Ustazah misalnya ya. Pada waktu itu cincin 1 gram seharga 10.000 misalnya. Karena cincinnya itu 2 gram berarti 20.000. Ketika Ananda Iin ingat dia mau mengembalikan pada Ustazah tapi pada tahun 2022, maka apakah saudara Iin mengembalikannya 20.000? Tidak. Dia harus menanggung berlipat-lipat harta dengan caranya mengkuruskan. Dulu tahun segitu harganya 10.000, sekarang misalnya harganya 300.000, maka dikali 2 menjadi saudara Iin harus mengembalikan kepada Ustazah seharga 600.000.
Walaupun ketika dia mengambil, meminjam itu masih harganya 20.000. Yang mana itu adalah tanggung jawab bagi orang yang menggosok, harus menanggung berlipat-lipat harga dari barang tersebut. Maka dari itu anak-anak, walaupun menggosok itu adalah sebuah adat yang mana itu sering kita lakukan, akan tetapi sebenarnya tanggung jawabnya itu adalah berat. Kalau kita tahu, kita harus berusaha untuk tidak melakukannya. Nah, saya kira cukup sekian. Jika nanti ada yang ditanyakan, boleh tanyakan. Sekarang tugasnya buka halaman 16, kita kerjakan bersama-sama. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sudah cukup? Ya, saya kira waktunya sudah cukup anak-anak. Jangan lupa untuk besok hari Kamis depan kita mempelajari tentang hikmah, hukum ghosab dan hikmah dilarangnya ghosab. Untuk hari ini kita cukup sekian. Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi ya. Sudah paham semuanya ya? Ya, ya pintar semuanya, alhamdulillah. Kita cukupi hari ini, semoga Allah ridho semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.